Tes, tes. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, baik. Kali ini kita akan membahas nahwu level 3 Darus Sadis. Darus Sadis atau bab atau pelajaran yang ke-6. Saya nggak tahu ya Darus itu karena nanti itu ada wahdah. Nah ini wahdah. Wahdah itu kayak kesatuannya. Tapi Darusnya Darus Sadis. Jadi beda ya dia. Oke. Darus Sadis adalah tentang nasbu fi'lil mudhari'. Saya di video sebelumnya, yang video nomor 3.5, 3.5 itu saya ada menjelaskan bahwasanya urutannya kitab ini itu memang agak bagi saya sih itu agak rancu gitu ya. Kenapa? Karena jadi fi'il mudhari itu ada kaidah ya yang harus diingat, harus kalian ingat. Apa itu? Fi'il mudhari selamanya selamanya marfu ya. Selamanya marfu jika tidak didahului amil nasib atau amil jazm. Ini kaidah yang harus diingat. Kenapa? Karena nanti di bab khobar, terus di tentang apalagi ya khobar, inna, kana, nanti kalian akan menemukan khobar itu atau isim ina atau khobar ina, khobar kana atau apapun itulah ya status dia jadi apa itu. Hal juga ya, hal jumlah ada dilihat di Mustawa Robi, di situ penjelasannya sudah ada, sudah di channel YouTube ini juga sudah ada. Itu dia hukumnya tetap harus marfu. Oke, misal gini deh. Isim khobarnya ina, khobarnya kana itu kan mansub ya. Ketika khobar kana itu berupa fi'il mudhari, dia i'rab secara zahirnya itu dia tetap marfu selama tidak ada amil nasib dan amil jazim. Tapi dia fi mahalli nasbin khobaru kana. Mahalnya saja yang dia tuh mahal nasab sebagai khobar kana. Tetapi yang secara zahir yang terlihat di lafadznya itu dia hukumnya tetap marfu, marfu bidomah misal atau marfu'nya binun ya. Jadi fil mudhari itu hanya dia dihukumi mansub hanya ketika sebelumnya ada amil nasib, dia dihukumi majzum hanya ketika sebelumnya ada amil jazim, begitu ya. Ini harus diingat baik-baik ya. Nah, sekarang kita masuk ke kaidahnya ini. Al-qaidah yunsabul filul mudhari idza dakhalat alaihi an lan. Wa yunsabu bi an mudmirah idza dakhalat alaihi lam ta'lil au kai au hatta. Fi'il mudhari itu mansub jika kemasukan an dan lan, an atau lan, dan dinasabkan dengan an mutmirah. An mutmirah itu maksudnya adalah an yang tersimpan. Jadi dia nggak ditulis secara lafat gitu ya. An mutmirah artinya adalah an yang tersimpan atau tidak ditulis gitu. Kenapa? Dan nanti akan ada bedanya. Jadi gini, eh ini dulu deh, bingung saya urutan. Nah, contohnya nih ya, nih. Tolaba minni an ahfadha ma lahu indi. Tolaba minni an ahfadha malahu, ya artinya adalah dia meminta saya untuk menjaga hartanya, malahu indi ya, ada indinya itu, indi, menjaga hartanya yang ada pada saya. Nah, perhatikan untuk lafadz an ahfadho. Lafadz an ahfadho. Nah, ini dia annya itu adalah amilun nasib. Di sini kan alaihi anlan ya. Amil nasib itu maksudnya ya fi'il yang menasabkan. Kok di sini bahasanya pakai apa ya? An. Harfun wasdari adalah. Astagfirullah.
harfu nasbin ya. Kalau di sini istilahnya dia harfu nasbin. Apa ini? Enggak tahu saya huruf aneh. Atau dia adalah harfu nasbin. Hafadho ini berarti hukumnya mansub. Kenapa dia hukumnya mansub? Karena sebelumnya ada amil nasib. Hafadho itu mansub. Wa alamatu nasbihi al fathatu gitu. Dan dia menggunakan al fathah al zahirah. Ini ya. Oke. Ini nanti kita dalami di contoh-contoh lain ya. Ini biar jadi intinya fi'il mudhari'nya ini dia hukumnya mansub karena kemasukan amil nasib, dan fi'il mudhari' hukumnya mansub hanya ketika kemasukan amil nasib. Ketika status dia sebagai khobar kana, dia hanya fi mahalli nasbin saja yang tapi secara zahirnya dia tetap marfu ya. Alamatun nasbil fi'il mudhari' al-fathah al-zahirah idza kana sahihul akhir wa kadzalik idza kana mu'talul akhir bil waw au bil ya. Mislu bla 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 wa amma idza kana fil mudhari' mu'talul akhir bil alif fa innahu yakunu mansuban bil fathah al muqaddarah. Nah, ini kita sudah mulai melihat perbedaan antara fi'il mudhari' yang nanti bedanya beda statusnya juga ya. Kita dulu ini jadi fi'il mudhari', terus ini alamah, contoh sahih 3. Semoga cukup ini. Ini yang fi'ilul mudhari'nya. Ini alamatu alamatun nasbi. Kemudian sini adalah al-misal. Nah, pertama jika dia sahihul akhir ya. Kalau dia sahihul akhir maka tanda nasabnya adalah fathah dhahirah. Dia fathah dhahirah. Contohnya ini tolaba mini an ahfadha. An ahfadha. Nah, zo-nya itu kan di fathah ya. Nah, jadi kenapa di sini zo-nya dia fathah, zo begitu? Karena sebelumnya ada an. Saya ulangi, kenapa zo-nya di fathah? Karena sebelumnya ada an. Kalau an-nya tidak ada, misal an-nya kita hapus ya, hapus kayak gini, maka di sini bacanya bukan ahfadhu tapi ahfadhu gitu, tapi ahfadhu. Tapi karena ini ya ini contohnya ambil nasib ya, berarti harus kita tulis an ahfadho. Gini jadinya. Terus sekarang mu'tal, kemarin kita belajar mu'tal itu ada 3 ya. Mu'talul alif, pertama, alifnya muqaddar aja berarti nanti dulu. Mu'tal waw, al-mu'tal al-wawi. Al-mu'tal al-wawi itu menggunakan sama dia fathah zahirah. Fathah zahirah. Sama ya dengan yang atasnya. Contoh, apa di sini? Hatta yanjua. Apa maksudnya yang mutmiro dengan itu nanti ya sekalian di yang ketiganya ya. Hatta yanjua. Yanjua. Nah, ini yang masih ingat penjelasan di video 3.5. Jadi kalau wow itu sebenarnya gampang ya kan wow kelihatan gitu loh tulisannya wow ya seperti ini gitu. Dan ini sebelumnya harokatnya di domah ya. Berarti setelahnya itu adalah huruf wow. Nah, yanjua hatta itu termasuk amil nasib. Bisa dilihat di sini di kaidahnya wa yunsabu bi anut mira idza dakhalat alaihi lam mutalil au kai aw hatta. Jadi kalau dia didahului oleh hatta, maka fi'il mudhari setelahnya itu hukumnya mansub gitu. Nah, di sini kalau dia mu'tal al wawi, dia huruf akhirnya berupa huruf ilat waw seperti yang jua nih, huruf akhirnya wawu kan, maka alamat nasabnya atau tanda hukumnya mansub itu menggunakan fathah dhahirah. Fathahnya kita tulis gitu. Kayak gini nih, hatta yang jua, wawnya kita harokati fathah. Gitu. Nah, kalau al-mu'tal al-ya'i, kalau mu'tal ya'i itu menggunakan kita lihat sini au al-mu'tal al-ya'i yahtaf ya. Sama berarti ya. Ini saya copy paste aja. Aduh. Nih, dia sama. Contohnya an yahtafi ya. Nih.
Ingat, jika sebelum huruf ilatnya itu berharokat kasroh seperti ini, fa-nya diharokati kasroh, berarti setelahnya ini adalah huruf ya. Berarti ini emang ya betulan ya. Makanya sini seharusnya ya ditulisnya pakai titik karena dia emang ya bukan alif layinah begitu. Nah, jika fi'il mudhari itu diakhiri dengan ya atau dinamakan dengan al-mu'tal al-ya'i, mu'talul akhir yang akhirnya berupa huruf ya, maka dia tanda nasabnya menggunakan fathah zohiro. Jadi fathahnya ini kita tulis harokatnya di atas ya. Ya, an yaktafiya, begitu. Nah, kenapa harus diperinci? Nah, karena nanti beda ketika dia mu'tal al-alif. Al-mu'tal al-alif. Dia tidak menggunakan fathah zohiroh, tapi fathah muqaddarah. Contoh, apa di situ? Lan ardo. Lan ardo nih. Ardo ini dotnya, yang huruf akhirnya kan alifnya ini ya, dan dotnya itu kan di fathah. Berarti yang terakhir ini bukan ya, tapi alif ya. Silakan disimak lagi, murojaah lagi video sebelumnya. Gimana kita membedakan ini ya atau alif? Misal ternyata di Lan Ardo dia juga ada cetakan yang dia dikasih titik gitu. Maka lihat harokat sebelumnya. Kalau harokat sebelumnya itu kasroh berarti setelahnya adalah ya. Kalau harokat sebelumnya fathah berarti huruf setelahnya itu adalah alif begitu ya. Nah, ketika fi'il itu diakhiri dengan mu'tal alif, mu'tal akhir bil alif, akhirnya berupa huruf ilat alif, maka tanda nasabnya bukan fathah zahirah tapi fathah muqaddarah. Maksudnya gimana fathah muqaddarah? Sebenarnya ini tuh bacanya lan ardoa begini ya. Ini udah saya kasih harokat. Sebenarnya itu lan ardoa. Tapi umumnya tuh lebih karena orang Arab itu kesulitan ketika membaca a seperti ini. Jadi akhirnya dia tetap fathah tapi fathahnya muqaddarah gitu istilahnya. Yaitu fathahnya tuh disembunyikan, nggak ditulis secara pulpen gitu, nggak ditulis dengan pulpen atau dengan apapun itu tinta ya. Jadi dia sebenarnya fathah, tapi fathahnya nggak ditulis dan tidak kita baca. Itu maksudnya fathah muqaddarah, begitu ya. Nah, ini jadi rumusannya. Jadi kalau soal akhir dia zohiroh, akhir waw ya semuanya zohiroh. Tapi kalau mu'tal alif dia fathahnya muqaddarah, begitu. Nah, sekarang kaidah ketiga, an harfun masdariyun. An itu faedahnya adalah harfun masdariyun. Apa yang dimaksud dengan harfun masdariyun? Yaitu huruf annya nih ya, huruf yang mana fiil mudhari setelahnya bisa kita ganti ke bentuk masdar. Maksudnya gimana? Contoh ya. Uridu an usyahida. Usyahidal mandoro. Uridu an usyahidal mandor. Saya ingin melihat pemandangan. Di sini ada lafadz uridu, ya. Uridu ini fiil dan fa'il. Bentar ya. Oke, uridu adalah fiil dan fa'il, fa'ilnya ana. An usyahida, saya ingin melihat. An usyahida. Di Eropa aja dah. Uridu adalah fi'lul mudhari plus fa'il ya. An itu dia harfu nasbin atau amil nasab atau adatun nasbin, boleh apa aja istilahnya kalian boleh menggunakannya. Usyahid itu adalah fi'lul mudhari mansubun bil fathah muqaddar atau zairah. Jawabannya adz-dzahirah. Fathah zahiroh ya. Kenapa fathah zahiroh? Pertama ya karena itu katanya bisa ditulis dah. Yang kedua ya secara nahu dia soal akhir, maka fathahnya itu adalah fathah zahiroh begitu ya. Fil mudhari mansub bil fathah adz-dzahirah. Nah, dia kan harfun masdariyun. Di sini definisinya adalah huruf yang mana fil mudhari setelahnya bisa kita ganti ke bentuk masdar. Uridu an usyahidal manzor ini tuh bisa kita apa? Bisa kita ganti susunannya menjadi uridu syahada yusyahidu, bentuk masdarnya adalah musyahadah. Maka kita boleh berkata uridu musyahadatal manzori. Nah,
Perhatikan, kalau di sini an usyahid itu bisa dirubah menjadi musyahadah. Artinya sama, artinya adalah saya ingin melihat pemandangan. Jadi ketika kalian menggunakan bentuk an usyahidah, saya garis bawahi, terus kalian ganti ke bentuk musyahadah, ya. Ini dua-duanya artinya sama saja, yaitu saya ingin melihat pemandangan. Tuh. Mau kalian mengatakan uridu an usyahida atau uridu musyahada, dua-duanya artinya sama. Saya ingin melihat pemandangan. Ini yang dimaksud kenapa an-nya ini namanya an masdariyah karena fi'il mudhari yang berada di setelah an ini itu bisa kita ganti bentuk lafadznya ke bentuk masdar. Uridu coba, uridu ini kan dia apa namanya? Nggak ada an kan sebelumnya nggak ada an urida gitu nggak tapi uridu gitu aja dan kita juga nggak bisa ujuk-ujuk ngasih an urida an usyahida tuh nggak boleh gitu ya udah kayak gini aja uridu an usyahida. Nah uridu ini kan nggak ada an sebelumnya maka kalian tidak bisa berkata aroda yuridu irodah bentuk masdarnya uridu adalah irodah. Kalian nggak bisa berkata iroda tuh an usyahida itu salah gitu susunan itu nggak jelas. Pertama apa namanya dia harus mubtada mubtadanya nanti khobarnya mana terus mudanya iroda tuh itu kayak ngambang keinginan apa jadi seakan-akan harus ada mudhof ilaihnya tapi kalau ini uriduan usyahida dengan uridu musyahadatal mandor dari segi nahwu susunannya semua sudah beres gitu nggak masalah ya. Uridu musyahadatal mandor uridunya fi'il fa'il musyahadatanya itu maf'ul bih mandorinya itu mudhof ilaih udah pas ya itu jadi nggak masalah susunan seperti ini ya uridu musyahadatal mandori. Jadi sekali lagi apa yang dimaksud dengan harfun masdariyun yaitu fi'il mudhari yang berada setelah an yaitu huruf yang mana fi'il mudhari setelahnya itu bisa kita ganti ke bentuk masdar. Maka kalau nggak ada an masdariyah itu kita nggak bisa merubah fi'il mudhari setelahnya itu ke bentuk masdarnya. Istilah kata ada dua opsi gitu loh. Kalian boleh pakai wujud yang an usyahida atau uridu musyahada. Terserah dan dua-duanya sama-sama benar. Itu. Terus lan harfu nafyin. Lan harfu nafyin. Lan itu adalah huruf nafi. Huruf nafi ya simpel aja sih dia menafikan sebuah pekerjaan ya. Cuma nanti di nggak tahu di daris berapa gitu kita akan belajar kalau lan itu berarti nafiu fi zamanil mustaqbal. Yang dinafikan itu zaman akan datangnya begitu ya. Lan harfu nafyin. Lan itu adalah huruf nafi. Mana lagi nih? Nah, contohnya misal oh Al-Quran tuh ya. Walan tardo ankal Yahud. Walan tardo ankal Yahudu. Nah, di sini lihat lafaz tardo itu sebelumnya ada lan, maka dia hukumnya mansub. Mana yang dinasobkan? Ingat, ini huruf akhirnya bukan dotnya. Yang huruf akhir adalah alif setelahnya. Loh ini bukan ya? Bukan, ini adalah alif. Tahu dari mana? Karena sebelumnya ada harokat fathah. Berarti setelahnya ini adalah huruf alif, bukan ya? Maka lantardo, tardo ini adalah mutal alif, mutal akhir bil alif. Kita lihat rumusannya di sini. Jika fi'il mudhari'nya itu berupa mutal akhir bil alif, maka tanda nasabnya itu menggunakan fathah muqaddarah. Jadi sebenarnya ini ada fathahnya lan ardoa, tetapi itu tidak mudah mengatakan ardoa begitu menurut orang Arab ya. Maka akhirnya fathahnya ini di muqaddarahkan ya. Dulu ini jam-jam sial saya angkat terus maaf ya. Jadi dimuqaddarahkan karena dia mutal alif begitu. Dan kita tidak bisa merubah fi'il mudhari ini ke bentuk masdar. Tardo itu ridho ya. Tardo itu masdarnya adalah ridho. Nggak bisa kalian berkata, maaf. Kalian nggak bisa berkata warido angkal yahud itu nggak bisa gitu. Karena ya itu tadi dari susun nahwu itu udah nggak benar ya. Dia isim di awal jumlah. Itu mungkin tidak harus, tapi umumnya mubtada tuh makrifah ya. Nah, kalau kita buat arido angkal yahud itu juga nggak tahu itu artinya apa. Jadi kenapa kalau di sini tardonya nggak bisa dirubah ke bentuk masdar karena lan itu bukan harfun masdariyun. Ya, saya ulangi, sebab lan itu bukan harfun masdariyun, maka tidak bisa kita nggak bisa merubah tardo menjadi ridho begitu. Selanjutnya kayak harfu ta'lil. Kai itu adalah harfu ta'lil.
Harfu ta'lil. Apa ta'lil? Ta'lil itu alasan atau jawaban kenapa, karena seperti itu ya. Ntar dulu. Kita lanjutkan. Nah, jadi kai sini ini kok tok sih. Kai itu ada harfu ta'lil. Ta'lil itu artinya adalah sebagai alasan sebuah atau ilah ya. Bahasanya itu ilah. Alasan sebuah terjadinya sebuah pekerjaan. Contohnya di sini yang kai kita lihat atasnya ada sini aja. Hatta kai ahsula alal jauharah. Kai atau jadi bingung artinya. Itu aja. Misal eh kayyah sula alal jauharoh agar untuk mendapatkan jauharoh jauhar itu itu ya permata ya kalau nggak salah. Eh, s- Agar atau untuk di sini ya sula ini dia mansub ya i'rabnya itu adalah dia mansub karena sebelumnya ada kai dan kai ini adalah salah satu dari amil nasib atau dia adalah harfun nasbin ya huruf nasab. Tadi dikatakan ya di kaidah nomor 1 sebenarnya yang menasabkan an, bentar ya. Nah, jadi untuk mendapatkan ya Allah ya untuk mendapatkan jauharoh. Di sini yang menasabkan itu sebenarnya adalah an, bukan kainya. Contoh misal yang enak atau mudah kita anu ya. Adhabu, maaf. Adhabu ilal ma'hadi. Adhabu ilal ma'hadi, saya pergi ke ma'had. Kai ya ta'allamal arabiyah. Saya pergi ke ma'had untuk belajar Arab ya. Al-Arabiyah, al-Arabiyah bahasa Arab. Nah, di sini karena yang menasabkan itu adalah an bukan kai, maka an itu kan harfun masdariun ya. Berarti kalian bisa merubah kayya ta'alam menjadi bentuk masdar. Maka kita boleh berkata adhabu ilal ma'hadi kai ta'allama yata'allamu ta'alluman. Kai ta'allumil lughah al Arabiyah. Nah, kalau ini kan ia ta'alam, dia mudhari ya. Ya ta'allama. Kai ya ta'allama. Ta'allama ya ta'allamu ta'allum. Ta'allum. Kai ta'allumi. Kayak itu kayaknya kalau dia setelahnya isim, hatta itu kan setelahnya kalau isim dia itu ya. Apa ya Allah astagfirullahaladzim. Dia huruf ataf ya, dia bisa jadi huruf ataf. Nah, di sini artinya sama. Kalian mau berkata kayak ta'allama atau kayak ta'allum, ya ta'allama ini adalah fi'il mudhari ya. Atau kalian pakai bentuk kayak ta'allum yang mana ta'allum ini adalah kalimat isim dia masdar ya. Ini artinya sama untuk belajar. Kayak ta'alama atau kayak ta'allumil lughatil arabiyyah ini sama saja artinya. Kalian boleh menggunakan yang atas atau yang bawah. Nah, kai itu kan dia tidak dikatakan di sini harfun masdariyun ya. Dia ya udah huruf ta'lil aja yang artinya adalah fungsinya untuk sebuah alasan. Berarti kalau misal yang menasabkan ta'alama ini adalah kai bukan an, kita nggak bisa berkata kai ta'allumi gitu. Tapi karena yang menasabkan itu adalah an, kai an ya ta'allam ya, kai an ya ta'allam, maka ya ta'allam ini boleh kita merubahnya ke bentuk masdar. Boleh ya, maksudnya ada dua pilihan gitu. Kalian boleh pakai yang bentuk fi'il mudhari atau bentuk yang masdar gitu. Sama dengan ini yang lam harfu ta'lil. Alamu itu adalah harfu ta'lil ya. Ta'lil sama kayak atas yaitu sebuah alasan. Contohnya sama aja kita samakan aja. Adhabu ilal ma'hadi. Adhabu ilal ma'hadi li ya ta'allama. Ta'allama ya ta'allamu. Ya ta'allamu kemasukan lim jadi li ya ta'allama
al-lughah al-Islam gitu. Liyata'allamal Islam. Misal, saya pergi ke Mahat untuk belajar Islam. Ini kalian boleh berkata, azhabu ilal ma'hadi, ya. Li, sama, kita tetap pakai li juga. Ta'allama, ya ta'allamu, ta'allum. Li, ta'allumi. Li ta'allumil Islam. Jadi kita boleh berkata li ya ta'allama, kita menggunakan bentuk fi'il mudhari'nya, boleh kita menggunakan bentuk masdarnya yaitu li ta'allum, ya, li ta'allumil Islam. Ini yang kenapa kita boleh menggunakan bentuk masdarnya, karena kaidah yang nomor 1 itu tadi yang menasobkan sejatinya bukan li-nya, tetapi yang menasobkan adalah an. Tapi an-nya ini tersimpan. Dan kita tahu di yang contoh awal ya, an itu harfun masdariyun. Maka fi'il mudhari setelahnya boleh kita menggantinya dengan bentuk masdar. Gitu. Terus hatta. Hatta harful ghoyah. Ghoyah itu adalah tujuan. Tujuan. Yang mana jika tujuan ini sudah terpenuhi, maka tidak perlu lagi mengerjakan pekerjaan sebelumnya. Maksudnya gimana? Jadi pekerjaan itu atau fi'il sebelumnya ya. Mengerjakan fi'il aja, bukan pekerjaan. Tapi fi'il sebelumnya. Misal contoh, nanti bedanya gini. Adhabu ilal ma'hadi. Ini bedanya ghoyah sama ta'lil ya. Saya pergi ke ma'had hatta afhamal afhamal lughah al-arabiyah. Artinya adalah saya pergi ke ma'had sampai, hatta itu lebih tepatnya sampai saya paham bahasa Arab. Maka itu berarti ya ketika sudah paham bahasa Arab maka dia tidak ke ma'had lagi. Jadi kalau udah paham ya dia nggak akan ke ma'had lagi. Sama misal akulu hatta ashba'a. Saya makan sampai kenyang. Maka kalau udah kenyang dia nggak makan lagi. Bedakan dengan akulu li ashba'a. Saya makan supaya kenyang. Berarti dia meskipun dia kenyang dia masih bisa makan lagi. Jadi kalau hatta tuh ketika tujuan itu udah tercapai, udah terpenuhi, dia nggak akan melakukan fi'il yang sebelumnya yang kenapa dia melakukan itu tadi gitu ya. Untuk mencapai tujuan itu apa yang dilakukan, nah itu tuh nggak dilakukan lagi karena tujuannya sudah tercapai begitu misal. Itu bedanya harful ghoyah dengan harful ta'lil. Nah, di sini dikatakan di kaidah nomor 1 yang menasobkan itu sebenarnya bukan hatta tapi an ya, an masdariyah juga gitu. Berarti di sini kita bisa merubah azhabu ilal ma'had hatta afhama menjadi azhabu ilal ma'hadi hatta fah ini tuh ma'hadi. Saya ragu ya dia hatta ada contoh itu yang masyhur namanya akal tuh sama kata hatta rosaha, akal tuh sama kata hatta rosiha. Oh, berarti dia bisa menjadi majrur ya. Hatta fahmil lughatil arabiyati. Kita boleh berkata hatta afhama ya. Boleh menggunakan bentuk hatta afhama atau hatta fahmil lughah. Sampai kita boleh menggunakannya bentuk fi'il mudhari'nya atau menggunakan yang bentuk masdarnya begitu. Kenapa bisa dua pilihan? Karena sebenarnya yang menasobkan itu bukan hatta tapi an yang tersimpan gitu setelah hatta. Jadi antara hatta dengan afhama itu ada an sebenarnya. Nah, an ini yang menasobkan lafadz afhama, bukan hattanya sendiri. Makanya fi'il mudhari'nya ini kita bisa merubahnya ke bentuk masdar begitu. Karena kalau yang menasobkan itu adalah hattanya dan hatta itu bukan harfun masdariyun, dia nggak bisa kita rubah hatta fahmi lughah itu nggak bisa gitu ya. Paham ya?
Jadi itu kenapa di sini dikatakan yang menasabkan itu adalah an mutmiroh, bukan hattanya sendiri. Sekarang kita bahas tadribat. Kalau contoh irob silahkan dibaca ya. Asal kalian paham, sebenarnya mudah saja untuk mengirobi sebuah jumlah gitu. Kalau paham ya. Nah, ini kulu tadrib awal. Iqra ayhal karimah thumma istakhrij minha kulu fil mudhari' mansub bain adatun nasbi wa alamatun nasbin. Oke, saya contohkan yang nomor 1 ya. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Di sini ada lan harfu nasbin ya, berarti tardonya ini mansub. Karena dia mu'talul akhir bil alif, dia mu'tal akhir menggunakan alif, maka alamatun nasbihi adalah fathah muqaddarah. Hatta tattabi'a, hatta juga amilun nasbin, harfu nasbin. Tattabi'a berarti dia i'rabnya mansub dan dia mansub bil fathah dhahirah karena dia tattabi'a itu adalah fi'lul mudhari' shahihul akhir. Ya. Kemudian isim mabni sini mana yang isim mabni? Alladzina mabni. Terus alladzina juga min dzulakin abdul alladzi yatawaffakum itu anakuna minal mu'minin. Apa lagi? Salatu asma mabniyah wa baina kulli ismin. Yang isim mabni. Hum, hum itu isim domir mabni. Alladzina ka isim domir, alladzina isim mausul. Minallahi syai'a in kuntum iya, sepertinya di sini hanya ada nggak ada isim isyarah kan? Nggak ada isim isyarah. Isim yang mabni itu kan isim isyarah, istifham. Oh ya, istifham ada nggak? Nggak ada juga. Hanya ada, sepertinya dia hanya, mungkin ada yang dapat ya, silakan di kolom komentar. Silakan komentar di kolom komentar. Gitu. Selain isim mausul dan isim domir hum, ka, ini apakah ada lagi isim mabni di sini? Belum mudhari soal akhir ini salah satunya adalah tatabi'ah. Ajib, nah hal jawabannya adalah apakah hal. Anta dulka akhuka fil bait, na'am. Ajib bin nafyi, oh dengan nafi berarti jawabannya semua harus lan ya. La hal intadhur ka akhuka fil baiti, ini tadrib sani nomor satunya. Hal intadhurka jawabannya kan la. La berarti pakai lan. Intadhuru yantadhiru. Yantadhiro karena dia pakai lan. La lan yantadhiro akhi. Akhi fil baiti. Ini dia harus jawabannya dengan nafi. Berarti semua jawabannya pasti la dan nanti gandengannya adalah lan ya. Salis akmil kula jumlah biadatin nasbin ba'da filul mudhari'. Al muslimu titik-titik yuhibbu an ya'muru bil ma'ruf. Ini tinggal diisi dengan fi'lul nasib ya. Apa? Amilun nasbi atau harfun nasbin. Yang nomor 1 ini yuhibbu an ya'muru bil ma'ruf. Yang lainnya belum tentu an ya. Silakan kalian baca dan pilih salah satunya. Salah satu dari amil nasib yang kita pelajari yang ada 5 ya. An, lan, hatta, li, sama kai. Ajib kula suamati bijumlah tasyamilu ala kai marroh wala muta'alim marhu ukhra. Nah, kenapa? Karena tadi kai dan lam muta'alil itu fungsinya sama yaitu sebagai harfu ta'lil ilah. Maka di sini pertanyaannya limadha, jawabannya boleh pakai kai, boleh pakai lam muta'lil. Limadha tadhabila maktabah? Kenapa kamu pergi ke perpustakaan? Adzabil maktabah kai ashtaria. Li ashtaria artinya sama untuk membeli ya. Maka misal contoh gimana yadhabu Khalid ila suq liyashtaria atau kayyashtaria itu artinya sama untuk membeli gitu ya. Qala syair istakhrim kullu fi'lin mansub wa baita nasbi hatta yu'jiza ini ada hatta yahkumallah. Ini ya hatta sama-sama ambil nasib. Oke, selesai. Oke, baik demikian itu tadi penjelasan saya mengenai bab fi'lul mudhari al mansub ya. Yaitu fi'il mudhari yang dinasabkan. Semoga bermanfaat, bisa kalian pahami, bisa membantu kalian dalam memahami madah ini, madah nahwu level 3 ya yang Darsul Khamis ini. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.